Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di kelas Psikologi Indigenous dan Kultural. Nah, seperti dengan tugas yang saya sudah berikan, sebelum kita memulai perkuliahan, saya memang sengaja memberikan tugas tentang siapa aku dan diriku. Nah, indigenous psychology itu senternya kita bicara tentang diri kita sendiri, tentang siapa kita, mengenali diri sendiri, aware dengan menyadari gitu siapa kita, apa yang melekat dengan diri kita dan segala macam. Nah, memang psikologi indigenous dan kultural ini arahnya nanti bicara tentang uh, perilaku manusia dan proses mental manusia dalam konteks apa yang melekat dengan diri kita sebagai manusia. Jadi di sini tujuannya psikologi indigenous memang adalah bagaimana kita sebagai seseorang itu mampu melihat ilmu psikologi sesuai dengan konteksnya. Nah, sebagai orang pribumi atau indigenous itu ya bisa ditranslate ke pribumi. Nah, kita perlu memahami dulu nih tentang di mana kita berada gitu. Tidak memang indigenous lahir itu karena banyak ketidaksesuaian teori-teori barat dengan situasi kepribumian, situasi indigenous di tempat-tempat tertentu seperti dengan kita sendiri di sini. Kita tidak bisa serta-merta menerapkan teori-teori, terapi-terapi yang itu berasal dari negara-negara barat. Ya, banyak hal yang keterbatasan. Pertama, keterbatasan secara ekologis mereka. Rata-rata misalnya teori-teori psikologi itu berkembang di dunia yang 4 musim gitu, yang mereka merasakan apa itu winter, apa itu spring, musim gugur, musim panas, musim semi gitu. Nah, sedangkan di kita musimnya cuma satu atau musimnya cuma dua, musim kering sama musim hujan. Ya banyak sih musimnya, ada musim durian, musim rambutan, ya banyak sebenarnya. Nah, itulah keunikannya kita. Nah, di sini bicara tentang keunikan dari kelompok kelompok society atau kelompok pribumi tertentu gitu ya. Jadi memang tidak kita perlu mengenali itu. Nah, itu tentang psikologi indigenous. Nanti minggu depan kita akan bahas. Nah, selanjutnya saya mau bahas mengenai teknis apa yang akan kita laksanakan ke depannya. Nah, yang pertama kuliah kita akan ada yang namanya kuis, diawali dengan kuis, lalu ada video seperti ini yang akan diupload di Google Classroom. Lalu nanti ada namanya diskusi kelompok gitu. Jadi laporan yang kalian bikin per minggu yang itu hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Jadi mulai dari sekarang silahkan membuat kelompok kerja gitu karena ada belajar bersama setiap minggunya. Nah, untuk diskusi kelompok kalian akan menggunakan buku ini. Buku ini silahkan nanti saya akan umumkan di WhatsApp bagaimana proses dengan buku ini gitu. Jadi semuanya akan membaca itu. Lalu kuisnya itu berasal dari, nanti saya akan kirimkan satu bundle buku gitu, satu bundle buku bahasa Inggris. Kalian nanti baca di situ. Nah, di situ sumber untuk kuisnya. Nah, kuis itu kan untuk personal. Nah, selain kuis, kalian juga perlu ada namanya reflective learning. Jadi setiap minggunya itu baik dari materi video dan bacaan personal dan diskusi kelompok, apa pembelajaran yang terpenting yang kalian peroleh dari proses-proses itu gitu ya. Nah, idealnya sih kuliah ini ada namanya kita stay in gitu. Kita tinggal di rumah-rumah penduduk atau ya rumah-rumah penduduk biar benar-benar merasakan
indigenous life-nya atau kehidupan pribuminya seperti apa. Tapi karena pandemi ini I have to think what is the best way, apa sih yang perlu kita siasati untuk kalian benar-benar bisa merasakan the indigenous process gitu, proses dari jiwanya dari indigenous psychology ini. Jadi indigenous psychology ini benar-benar kita belajar mengenai diri sendiri dan hidup dengan cara kita sendiri gitu. Seperti itu sih prinsipnya dari indigenous ini. Nah, tetap akan ada mid testnya, tetap akan ada final testnya. Terus mid testnya berupa apa namanya project, personal project tentang diri, lalu nanti finalnya itu group project gitu. Nah, memang sih idealnya yaitu dia pengennya kalian bisa stay in some places. Mungkin kalau ada izin ya bisa begitu, tapi kalau nggak ada berarti nanti projectnya project research project gitu ya. Nah, ini ada sebagian di antara kalian belum mengambil mata kuliah kualitatif, sehingga nggak apa-apa, nanti di mata kuliah ini setelah MIT akan ada sensasi-sensasi materi-materi indigenous dikaitkan ke kualitatif gitu. Seperti itu. Nah, ini tentang pengantar kuliahnya, nanti kita akan diskusi lagi lebih lanjut di grup WhatsApp. Ya, demikian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.